Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 145, mulai ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, kembali kita akan belajar tentang doa dan jawaban doa. Setiap hari kita awali dalam doa sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita dengan keyakinan bahwa dalam kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jika di setiap hari-hari kita awali dengan seruan, kita awali dengan doa, maka janji firman Tuhan ini akan dinyatakan dalam hidup kita, bahwa Dia dekat dengan kita. Dan dikatakan selanjutnya bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap hari kita akan awali dengan berseru kepada Tuhan. Melalui channel ini saudara akan dibimbing untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Dan jika setiap hari dengan penuh kesetiaan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi, kita sama-sama berdoa setiap pagi, maka janji firman Tuhan bahwa Dia dekat dengan kita saudara. Dan janjinya lebih lagi bagi setiap kita, bukan hanya dekat pada kita jika kita setia berseru berdoa kepada Dia. Di ayat 19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bukan hanya Allah itu dekat pada kita, tetapi Dia melakukan apa yang kita rindukan. Dia melakukan apa yang kita inginkan.
Apa yang menjadi keinginan saudara saat ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Kalau itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan kalau dalam hari-hari saudara selalu setia berseru dan berseru kepada Tuhan, saudara awali hari saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan berseru kepada Dia. Dia dekat dengan saudara dan Dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian dari saudara setelah saudara setia setiap hari mendengarkan renungan ini, dan kemudian kita berdoa bersama setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Saya rindu saya mendengar saudara bersaksi di mana janji firman Tuhan digenapi, di mana Allah mewujudkan apa yang saudara rindukan. Itu sebabnya saudara, jika janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, silakan tuliskan di kolom komentar video-video yang setiap hari diposting di dalam channel ini saudara. Bukti bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita setia bersama mengawali hari-hari kita setiap hari dengan berdoa saudara, maka janji firman Tuhan ini digenapi. Dia dekat pada kita dan Dia mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana supaya Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bukan hanya sekedar kita hidup dalam doa setiap hari saudara, tetapi yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, di mana di ayat 19 tadi dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dalam kehidupan kita harus setia berdoa, dan bukan hanya setia berdoa, tapi setia berdoa ditambah dengan hidup takut akan Dia. Setia berdoa sekaligus menjalani kehidupan yang takut akan Dia. Jika kita setia berdoa saudara, setia berseru kepada Dia setiap pagi, tetapi kemudian di sepanjang hari kita jalani kehidupan kita tidak takut akan Tuhan, kita jalani kehidupan kita dalam dosa, kita jalani hidup kita melakukan pekerjaan bisnis usaha yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka tidak mungkin Allah akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Maka tidak mungkin Allah itu akan dekat dengan kita sedangkan kita hidup dalam dosa. Jadi saudara, untuk kita mengalami Allah mewujudkan apa yang kita rindukan, hidup dalam doa sekaligus jalani hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditegaskan kembali di ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Selain setia berdoa saudara, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berseru berdoa kepada Dia hanya supaya apa yang kita inginkan terwujud, tetapi kita menjalani hari-hari kita tanpa hidup mengasihi Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan tidak akan dekat dengan kita dan tidak akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Itu sebabnya selain kita setia berdoa, kita juga harus menjalani kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat saudara dengan Dia hari ini? Jangan sampai doa-doa kita saudara adalah doa yang penuh dengan keegoisan. Kita hanya berdoa supaya keinginan kita terwujud. Kita hanya berdoa supaya Tuhan itu menjagai kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tuhan itu hanya menjadi pemenuh segala kerinduan dan kebutuhan kita, sehingga doa-doa kita penuh dengan keegoisan. Tetapi seharusnya selain kita setia berdoa, kita juga hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika kita hidup mengasihi Tuhan, maka Dia akan mewujudkan kerinduan kita dan Dia dekat dengan kita. Saudara,
Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban dari doa-doa kita. Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada jawaban doa kita. Itu sebabnya alangkah luar biasanya jika dalam hidup kita mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, dan kemudian Dia juga campur tangan dan mewujudkan kerinduan kita. Itu namanya berkat yang berlimpah yang kita alami. Kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang indah, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita Dia juga mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan itu akan terjadi ketika kita hidup berdoa sekaligus mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat 21 di sana dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Hal ketiga yang dia tegaskan di sini adalah bahwa hati pemazmur ini melimpah dengan pujian kepada Tuhan. Jadi selain hidup dalam doa, dia juga menegaskan bahwa dia hidup dalam pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara berdoa dan ketika saudara bekerja dan saudara rindu sesuatu terwujud, perkara besar terwujud, keinginan saudara terwujud. Setelah perkara besar, mujizat, keinginan saudara terwujud. Untuk apa itu semua? Saudara, hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita tetapkan dari awal bahwa tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencapai, meraih apa yang kita inginkan dan tanpa tujuan. Hanya untuk keegoisan kembali. Dengar saudara, kenapa kita ada? Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Itu sebabnya biarlah hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan mewujudkan segala yang kita inginkan, kalau Tuhan mewujudkan doa-doa kita, visi kita, kerinduan kita, biarlah itu juga semua bagi kemuliaannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kembali kita telah merenungkan firman Tuhan yang indah, supaya Tuhan itu dekat dengan kita dan mewujudkan segala kerinduan kita. Maka hiduplah dalam doa. Dan bukan hanya hidup dalam doa saudara, tetapi hidup dalam doa ditambah hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam doa ditambah hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup dalam doa ditambah hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang mengasihi dia, ayat 20, dan orang-orang yang memuliakan dia, ayat 21. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Hidup dalam doa dan seruan kepada Tuhan, plus hidup takut akan dia, plus hidup mengasihi dia, plus hidup memuliakan dia. Maka dia berjanji, dia dekat dengan kita saudara, dan dia mewujudkan kerinduan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah ini menjadi renungan bagi saudara menjalani sepanjang hari ini, sehingga saudara berhasil dalam melakukan segala pekerjaan saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru.
Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.